Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi ilahi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Salah satu bagian dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika beliau berdakwah di Mekah, adalah bagaimana beliau didukung oleh orang terdekatnya. Kalau kita membaca sejarah atau sirah nabawiyah, kita akan mengenal nama-nama seperti misalkan Sayyidina Abi Thalib, paman beliau yang menjaga beliau sejak kecil dan menjadi orang yang paling terdepan dalam melindungi dakwah beliau sewaktu di Mekah. Ada satu nama lagi yang mungkin sering luput di antara kita, adalah seorang istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah, atau dengan nama lengkapnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama dari Rasulullah yang menemani dakwah beliau dari awal bi'tsah, dari awal pengangkatan kenabian beliau sampai kemudian sang istri tercinta itu dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada tahun atau 2 tahun atau 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Peran istri, yakni Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah itu begitu besarnya, sehingga pernah beliau mengatakan bahwa Islam tegak karena harta Khadijah. Karena Khadijah adalah seorang saudagar kaya, seorang wanita yang cerdas, terpandang, dan orang yang sukses dalam perdagangan. Ketika beliau menemani Rasulullah SAW, harta yang banyak itu kemudian habis ludes untuk menopang dakwah Rasul SAW. Itulah yang tidak bisa Rasul lupa tentang bagaimana sang istri itu sangat-sangat berarti dalam kehidupannya. Mungkin ada banyak orang berpikir bahwa kecintaan Rasulullah kepada Khadijah adalah kecintaan suami kepada istri. Jawaban ini tentu tidak salah, jawaban ini benar. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ini bukan soal bagaimana kecintaan suami kepada istri saja, tetapi lebih dari itu, bahwa bagaimana penghargaan seseorang kepada seseorang. Ini yang harus kita angkat sesungguhnya, bahwa kita perlu menghargai jasa seseorang, walaupun orang itu sudah lama mendahului kita, atau orang itu sudah tidak pernah berjumpa dengan kita, atau orang itu sudah mungkin kita sudah tidak pernah lagi ingat kepada dia. Tapi seharusnya kalau orang itu sudah berjasa kepada kita, siapapun dia, dimanapun dia, kapan itu terjadi, tidak boleh kita melupakan begitu saja. Salah satu penghormatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah, ketika Khadijah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu kerap kali mendatangi rumah-rumah kawan-kawan Khadijah. Jadi Khadijah itu memiliki kawan-kawan semasa hidupnya. Terkadang Khadijah mengunjunginya, atau kawan itu datang mengunjungi Khadijah. Rasul ingat satu persatu siapa yang datang ke rumah mencari Khadijah dan siapa yang Khadijah keluar untuk menemuinya. Maka Rasul pun menyambung tali silaturahmi itu, semata-mata karena penghargaan kepada istrinya. Dia datang mengunjungi kawan-kawan hidup dari Khadijah. Bahkan ketika mereka yang datang ke Rasulullah mengatakan, "Apa yang membuat engkau datang seperti ini ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau datang mengangkat kaki langkahmu kepada rumah-rumah ini Rasulullah?" Jawab Rasulullah adalah, karena Khadijah. Karena Khadijah pernah datang ke rumah ini, karena Khadijah pernah singgah ke tempat ini,
karena Khadijah pernah memberikan kesan baik kepada orang-orang ini, maka aku harus menghargainya dan aku mendatangi tempat-tempat itu dan orang-orang itu karena Khadijah. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan yang terkadang kita sebagai manusia biasa belum pernah terlintas dari kita bagaimana menghargai seseorang. Bisa jadi di antara kita, jika ada anggota keluarga kita meninggal dunia, mungkin ayah kita, ibu kita, atau orang-orang sekitar kita, kita kemudian putus silaturahmi dengan orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan kedua orang tua kita. Karena mungkin satu dan lain hal, sehingga kita tidak lagi bersambung dengan orang-orang itu. Tapi tidak bagi Rasulullah SAW. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari peristiwa ini. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyambung silaturahmi kepada orang-orang, apalagi orang-orang itu pernah berbuat jasa baik kepada kita, berjasa baik kepada keluarga kita, berjasa baik kepada kedua orang tua kita, atau kepada orang-orang yang berarti kepada kita, maka itu merupakan satu afdhaliyah, satu keutamaan yang harus kita jaga. Karena semoga kita berharap bahwa amal baik dari orang-orang kita cintai itu diterima oleh Allah dan terus berlangsung, berjalan laksana mengalirnya air-air sungai. Begitu kita harapkan pahala mereka mengalir, maka kita juga harus menjaga silaturahmi itu. Dengan demikian aliran pahala orang-orang kita cintai terus berjalan. Dalam berbuat kebaikan, terkadang kita tidak memerlukan sebuah jerih payah, tidak memerlukan satu harta yang harus dikeluarkan. Tapi kita hanya membutuhkan satu niat dan satu itikad baik, maka Allah jadikan itu sebagai satu kebaikan buat kita. Kanal 7, para audiens dari Kanal 3, kita menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci di mana kita harus menyambung tali silaturahmi kita kepada orang-orang yang tentunya berhak untuk kita sambung tali silaturahmi itu. Tidak ada tanpa perkecualian sekalipun. Terutama orang-orang yang pernah berjasa bagi kehidupan kita dan orang-orang yang berjasa bagi kehidupan kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Demikian, semoga yang saya sampaikan ini berguna bagi saya pribadi dan tentunya kepada para pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.